Kalau Rafif asalnya dari mana? Dari Grogot. Dari Grogot ya, asli Grogot. Bapak ibu orang Grogot? Ya. Sukunya? Suku kalau bapak Jawa, kalau ibu Banjar. Oh, bapak Jawa, ibu Banjar. Bapak Jawa apa? Jawa Tengah. Jawa Tengah di Semarang atau di Solo? Jogja? Nggak tahu. Berarti Rafif tidak pernah pulang ya? Nggak ke tempatnya bapak? Kalau ibu di Banjar mana? Di Kandangan. Oh, di Kandangan. Berarti yang banyak dodol itu ya? Iya. Ibu bisa bikin dodol? Enggak. Nggak bisa ya? Terus bapak ibunya tuh nikah di mana? Di Jawa atau di Banjar atau di Grogot? Grogot. Oh, di Grogot. Ketemunya di Grogot gitu ya? Bapak dengan ibunya dulu teman atau kebetulan aja ketemu gitu? Teman. Oh, teman gitu ya? Sama-sama merantau ke sini gitu ya? Iya. Untuk ketemu. Oh. Nama lengkapnya Rafif siapa sih? Muhammad Rafif Arkana. Muhammad Rafif Arkana. Oh, itu nama panjangnya ya? Nama dari kecil. Rafif atau masuk pondok pesantren Hidayatullah kemauan sendiri atau disuruh orang tuanya? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Tahu dari mana kalau ada Hidayatullah di Kuaro? Dari Ustadz Majid. Wah, Ustadz Majid. Ustadz Majid biasa ketemu di mana? Dia ke rumah atau ketemu di mana gitu? Di rumah biasanya. Oh, berarti orang tuanya Rafif itu donatur ya atau pelanggan majalah gitu? Kayak kai gitu nah. Oh gitu. Oh gitu. Jadi Ustadz Majid itu ke rumahnya Rafif rutin setiap bulan gitu ya. Akhirnya diajak masuk di pondok pesantren Hidayatullah. Tapi waktu itu mau sendiri ya, dipaksa sama orang tuanya gitu ya. Biasanya kan ada anak dipaksa gitu. Tapi waktu disuruh masuk pondok, dibilangnya apa Rafif sama orang tuanya? Pasti ada pesannya gitu ya. Kalau masuk pondok supaya gimana gitu. Apa pesannya ibu waktu itu atau bapak? Jadi anak soleh. Oh, jadi harapannya supaya Rafif bisa jadi anak soleh gitu ya. Biar pergaulannya terjaga gitu. Iya betul itu. Kalau di sini kan pergaulan terjaga gitu ya. Artinya sebandel-bandelnya temannya tuh jadi masih sholat lima waktu ya kan. Dia masih baca Al-Quran, masih menghafal Al-Quran. Kemudian masih ada nasihat setiap saat gitu kan. Kalau di luar kan tidak ada itu kan. Ya, untuk itu kalau ada temannya sholat, mungkin sholatnya hari Jumat saja gitu kan. Kalau Rafif bergaul dengan anak-anak seperti itu, ya bisa jadi ikut-ikutan gitu kan. Tapi selama Rafif mondok di sini, pernah nggak goncang? Sering goncang ya? Itu kalau kondisi apa tuh Rafif goncang? Kayak orang tua itu lambat datang gitu. Oh gitu. Biasanya orang tuanya Rafif datang tuh sekali sebulan atau setiap minggu? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Karena lambat gitu ya? Iya. Jadi kalau lambat itu masih goncang gitu ya? Jadi kalau orang tuanya lambat tiap bulan, goncangnya juga tiap bulan gitu ya? Enggak juga gitu ya? Oh karena itu aja gitu ya? Bukan karena hal-hal lain gitu ya? Mungkin karena apa namanya kehabisan bekal gitu ya? Orang tua belum datang. Pernah enggak seperti itu? Jadi Rafif kelaparan, habis duitnya, makanan tidak ada, orang tua belum datang. Pernah enggak? Pernah ya? Itu sudah yang bikin goncang. Iya. Tapi enggak setiap bulan begitu ya? Kadang-kadang aja gitu ya? Ya biasa orang tua orang sibuk gitu ya. Kerjanya bapak ibu apa sih? Kalau bapak itu kalau enggak salah dinas lingkungan hidup. Oh di kantor Dispenda ya? Oh pegawai. Kalau ibu? Kalau ibu ngurus anak. Oh kalau ibu di rumah aja? Ngurus adik gitu ya? Punya Rafif berapa bersaudara? 3. Yang paling tua? Saya. Oh yang paling tua Rafif. Oh gitu. Berarti orang tuanya masih muda sekali gitu ya? Iya. Karena anak pertamanya masih kelas berapa sekarang Rafif? Kelas 3. Kelas 3 ya, kelas 9 ya. Berarti Rafif itu masuk sejak kelas 7 ya? Iya. Kalau teman-temannya di asrama gimana? Artinya hubungannya Rafif dengan teman-temannya seperti apa? Bagus ya? Bagus. Seperti saudara kan? Dipersaudarakan.
Artinya kadang-kadang kan kalau umpamanya lagi kesusahan, lagi kekurangan, itu ada aja temannya biasa membantu gitu ya, menolong gitu ya. Ada. Rapip juga begitu, kalau temannya yang butuh tidak ada kirimannya. Yang seperti itu kan biasa di asrama ya. Saya juga dulu pernah ngalami gitu. Kirimannya lambat datang, bahkan tidak dikirimi, habis semuanya kan, bekalnya habis, peralatan mandi habis. Ya akhirnya itu goncang. Coba kita di Pondok Loli Balikpapan itu kan ini ya, tanahnya kan luas ya. Jadi kita bisa berkebun, tanam singkong, tanam ubi berjual, baru bisa beli peralatan mandi. Tapi itu bagus kalau begitu, justru kita jadi kuat gitu kan, jadi mandiri. Jadi kalau Rapid ngalamin seperti itu, orang tua belum datang, habis semuanya, uangnya habis, tidak ada makanan, lapar gitu ya. Biasanya Rapid ngapain? Biasanya kayak laundry gitu, Oh gitu. cuciin baju orang, cuciin bayar. Oh gitu. Oh biasa, jadi biasa ada temannya di asrama itu yang Rapid cucikan bajunya, kemudian dikasih uang gitu ya? Iya. Ya sebenarnya membantu aja gitu ya. Bukan apa namanya, hanya membantu, cuma dikasih ini gitu ya. Biasanya kakaknya atau temannya? Biasa sih Teman gitu ya. Mungkin dia tidak sempat gitu ya. Dengan Rapip ada kesempatan, akhirnya Rapip mencucikan gitu ya. Tapi itu tidak sering-sering gitu ya. Enggak. Gitu. Jadi orang tua sekali sebulan datang ke sini. Setiap habis gajian gitu ya. Iya. Kalau Rapip pernah pulang enggak? Pernah. Kalau pulang ke rumah itu biasanya ngapain aja di rumah? Bantu orang tua enggak? Bantu sih. Bantu orang tua ya. Biasanya dibantu ngapain gitu? Bantu beres-beres rumah. Oh, bersih-bersihkan rumah gitu ya. Kan udah biasa gitu ya. Artinya kan di asrama itu kan udah biasa bersih-bersih gitu kan. Nyuci sendiri, nyapu. Jadi artinya kalau pulang ke rumah kan menjadi hal yang biasa gitu ya. Dia sering bantu orang tua gitu. Biasanya kan orang tua bangga itu melihat gitu, ada perubahan kan. Yang tadinya anaknya malas, jarang membantu, tiba-tiba kok rajin gitu ya. Itu aja biasanya orang tua udah bangga banget gitu ya, kalau melihat anaknya rajin seperti itu. Kalau di asrama, Rabi pernah sakit? Pernah. Kalau sakit itu langsung pulang ke rumah atau ada petugas di asrama yang ngurusin gitu? Biasanya diurusnya sama di asrama ya, sama pengasuhnya gitu ya. Dibelikan obat, disiapkan makanannya gitu ya. Kalau agak parah penyakitnya baru dibawa ke puskesmas. Gitu. Terus kalau di asrama itu kan di kampus ya, umumnya kan banyak program gitu ya. Itu sholat lain, puasa Senin Kamis, ada hafalan gitu. Menurut Rapip yang paling berat yang mana di situ? Yang selama ini Rapip sulit untuk menyelesaikan gitu? Hafalan gitu ya. Itu beratnya di hafalannya ya. Iya. Tapi kan ketika menyetor hafalan terus enggak tuntas, kan disuruh ulang lagi gitu ya. Enggak dihukum kan? Biasanya sih dihukum. Oh dihukum. Dihukum disuruh ulangi lagi gitu ya. Iya. Kalau yang sholat berjamaah 5 waktu enggak jadi masalah ya. Biasa aja kan. Terus dengan teman-temannya gimana hubungannya? Menurut Rafif, teman-temannya di Pondok Pesantren Hidayatul ini seperti apa menurut Rafif? Baik-baik. Rata baik gitu ya. Ya seharusnya memang begitu, karena mereka rata-rata orang terpelajar gitu ya. Belajar agama, belajar etika, moral. Ya seharusnya baik-baik semua gitu ya. Walaupun ada yang kurang baik, tapi itu kan gak seberapa gitu ya. Biasanya kalau orang tuanya Rapid datang itu dikasih uang jajan berapa? Biasa sih 300.000. 300.000 sekali datang. Banyak kali. Sekecil Rapid dikasih 300 per bulan, itu enggak kelebihan kan? Enggak sih. Udah ya, cukup ya. Cukup. Tapi ada sisanya setiap bulan gitu. Ada. Biasanya kalau punya uang seperti itu tuh, itu dipakai untuk apa aja? Buat beli-beli makanan, kadang buat perlengkapan sekolah. Oh gitu, perlengkapan sekolah, perlengkapan mandi. Kalau uang jajan gitu ya, termasuk juga ya jajan-jajan gitu ya.
Kalau untuk makan 3 kali sehari semalam kan sudah di ini ya, Ya. di asrama ya sudah disiapkan ya. Menurut Rapid makanannya di asrama seperti apa? Enak atau gimana? Yang jelas tidak sama dengan di rumah gitu ya. Iya. Jangan-jangan gara-gara makanannya Rapid sampai sekarang masih kecil. Nggak tahu sih, Tapi kalau di asrama makan aja kan? makan terus. Oh gitu ya. Artinya nggak pernah juga menolak makanan. Nggak pernah juga dalam satu hari itu nggak makan aja gitu ya. Bisa aja masuk ya. Berarti memang ini ya belum besar aja gitu ya, masih kecil gitu ya. Kalau menurut Rapid, teman yang apa namanya yang paling baik itu yang seperti apa gitu? Kayak pas kita susah ada terus gitu. Oh gitu ya. Pada saat susah ditolong gitu ya. Ketika butuh dibutuhkan dibantu gitu ya. Iya. Dan banyak temannya seperti itu gitu ya. Selalu menolong gitu ya. Apalagi kalau umpamanya lagi kurang makanan dibagi gitu ya. Itu ada yang seperti itu dan banyak gitu ya. Ya itulah enaknya berasrama gitu ya, saling bantu membantu ya. Jadi tidak ada yang merasa ditinggalkan gitu kan. Artinya ketika kita butuh apa saja selalu ada orang di dekat kita, teman itu ya. Dan itulah saudara kita kan, saudara yang kandungnya kan di rumah kan, nggak mungkin dia datang ke sini secepat itu ketika kita butuh. Mana mau ya teman kita, makanya kita harus memperbaiki hubungan dengan teman-teman ya. Kalau kita ada berbagi, kalau dia membutuhkan kita bantu gitu ya. Karena itu kan biasanya ya namanya kehidupan kan berputar gitu ya. Kadang teman yang butuh, kadang kita gitu kan. Ketika dia yang butuh ya kita yang bantu dia. Sebaliknya ketika kita yang membutuhkan, dia yang membantu kita. Nah, itulah salah satu tujuannya kita berasrama di Hidayatullah gitu ya. Supaya sifat saling membantu, harga menghargai itu ada, ya kan? Kalau menolongnya ada. Karena Islam kan mengajarkan itu kan. Rencana kalau Rapid selesai tamat di sini mau lanjut di mana? Tetap di Hidayatullah atau gimana? Kalau itu kurang tahu sih. Tergantung orang tuanya gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak orang tuanya ngomong gitu? Orang Rapid kalau selesai di Hidayatullah pindah ke ini aja gitu ya, ke sekolah mana gitu? Tak pernah ditawar begitu? Enggak. Tapi kalau menurut Rapid sendiri gimana gitu? Kan biasanya kan tergantung Rapid gitu kan, tergantung anak. Biasanya orang tua tuh begitu nanya, kamu mau lanjut di mana gitu? Kalau Rapid sendiri mau lanjut di mana? Saya sih maunya lanjut mondok gitu, Hidayatullah. Oh tetap di Hidayatullah gitu ya. Berarti Rapid yang harus sampaikan ke orang tua, semuanya di Hidayatullah aja gitu kan. Soalnya nanti ke depan kan muridnya semakin banyak, gurunya bertambah kan semakin lancar pembelajaran gitu kan. Intinya itu loh ya, sholat jamaahnya terjaga ya kan. Ada sikap saling bantu membantu dan ibadahnya terjaga, pergaulannya juga terjaga. Kalau di luar kan ya Rapid tahu sendiri kan seperti apa orang-orang luar itu bebas.